wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian berkenaan dengan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Namun sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan halaman 48 di catatan kaki, ada ketika dibahas tentang masalah riya, maka di catatan kaki 2 disampaikan unzur mazidan minal faidah, penjelasan lebih lanjut haula hadzal mawdu'i, seputar tema ini, yaitu riya. Itu penjelasan lebih lanjut bisa disimak di kitab Jami' Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua perkataan As-Sun'ani di Subulus Salam ketika menjelaskan hadis Mahmud bin Labid, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka berdasarkan saran yang ada di catatan kaki, maka ingin saya bacakan perkataan As-Sun'ani di Subulus Salam untuk hadis yang ada di Bulughul Maram dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya hal yang paling menakutkan yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Penjelasan As-Sun'ani tentang riya, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan riya adalah masdar dari ra'a, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Masdarnya bisa mufa'alatan, mura'atan, dan wafi'alan, wariya'an. Kemudian wa hakikatu riya'i, hakikat riya dalam bahasa Arab, huwa ayyara ghairahu khilafa ma huwa alaihi. Ayyara ghairuhu khilafa ma huwa alaihi. Maka riya dalam bahasa Arab makna aslinya, makna dasarnya adalah orang lain melihat yang berbeda dengan kenyataannya. Maka ketika orang itu melihat, namun apa yang dilihat berbeda dengan kenyataannya, itu riya secara bahasa. Sedangkan secara syariat, riya adalah ayaf ala ta'ata wa yatrukal ma'siyata ma'a mulahadati ghairillahi ta'ala au yukhbiru biha au yuhibu ayataliha 'alaiha limaqsadin dunyawiyyin min malin aghairihi wal kullu muharramun. Maka kata Sun'ani, yang namanya riya dalam syariat adalah melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Maka ini satu hal yang menarik, meninggalkan maksiat itu bisa riya. Sebagaimana melakukan ketaatan bisa riya. Yang sering kita dapatkan, riya itu identik dengan melakukan ketaatan. Namun kata Sun'ani, bisa saja orang itu riya dalam meninggalkan maksiat. Dia tinggalkan maksiat karena
manakala dia tinggalkan maksiat ma'a mulahadati ghairillahi ta'ala, karena bersamaan dengan mempertimbangkan dilihat oleh Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena supaya ingin dilihat, jadi melakukan ketaatan karena dilihat orang, atau meninggalkan maksiat karena ditinggal orang, karena dilihat orang. Itu yang pertama. Dan riya yang jenis yang kedua, ayukhbiru biha, cerita-cerita. Kemudian yang ketiga, kata San'ani, dia ingin dan dia suka ayatullah alaiha. Orang itu melihat dia melakukan ketaatan dan keinginan tersebut karena maksud duniawi, ingin mendapatkan harta, pujian atau yang lain, dan tiga-tiganya hukumnya haram. Ya, maka riya, kata beliau, ya, ada 3 macam dalam definisi yang beliau sampaikan. Melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat karena dilihat oleh orang, dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa taala, atau kabar-kabar, cerita-cerita saya berbuat taat demikian-demikian, atau saya tinggalkan maksiat, saya hijrah meninggalkan maksiat, dulu saya punya maksiat demikian-demikian, ini semua saya tinggalkan. Namun itu karena supaya didengar oleh orang. Kemudian yang ketiga adalah ingin agar ketaatan yang dilakukan itu dilihat oleh orang, dan keinginan ini karena maksud duniawi. Wal kullu muharramun, tiga-tiganya hukumnya haram, dan Allah telah mencelanya dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan Allah jadikan riya itu adalah sifat orang munafik. Di surat An-Nisa dan yang lainnya. Wa warada fihi, dan tentang riya terdapat sejumlah hadis yang banyak yang menunjukkan besarnya hukuman untuk orang yang riya. Fa innahu fil haqiqati, maka orang yang riya pada hakikatnya adalah abidun li ghairillahi, beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ya, kalau Sun'ani menggunakan istilah hadis qudsi. Kalau yang disukai oleh Syaikh Utsaimin, hadis ilahi. Allah Ta'ala berfirman, man amila amalan asyraka fihi ghairi fawalahu kulluhu. Siapa yang melakukan amal, dia sekutukan aku dalam amal tersebut dengan selainku, maka seluruhnya untuk selainku. Wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri darinya. An arniya'i anis syirki, aku tidak butuh sekutu. Wa alam anna riya'a yakunu bil badani. Kemudian As-Sun'ani menyampaikan riya itu boleh jadi dengan badan. Caranya dengan menampakkan kalau kurus, wajah pucat, supaya menimbulkan kesan pada orang yang melihat kalau orang ini adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah dan sedih memikirkan agama dan takut akhirat. Urusnya dia pamerkan untuk menunjukkan kalau dia adalah orang yang jarang makan. Atau kemudian rambutnya yang acak-acakan dan kotornya pakaian yang dia pakai untuk dia pamerkan untuk memberikan kesan bahasanya orientasinya hanyalah agama, sehingga karena orientasi tersebut dia lalai untuk ngurusi, nggak kepikiran untuk ngurusi rambutnya, untuk ngurusi pakaiannya. Bahwa liara supaya ya, dia dilihat kalau dia adalah orang yang perhatian dengan agama dan orang yang saleh. Yang kedua, wa yakunu riya'u bil qauli. Riya itu bisa dengan kata-kata. Misalnya memberikan nasihat secara lisan, atau memberikan nasihat di medsos, di berbagai macam kesempatan, dan menceritakan cerita orang-orang yang saleh untuk menunjukkan kalau dia adalah orang yang perhatian dengan
akhbaris salaf. Ini cerita tentang para ulama salaf dan mendalam dalam ilmu. Dan mengungkapkan kesedihan karena banyaknya orang melakukan maksiat dan mengeluhkan kondisi demikian. Demikian juga orang bisa riya dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar namun di depan banyak orang. Kesimpulannya, riya dengan kata-kata tidak terbatas bentuknya. Kemudian yang ketiga, qad takunu al-mura'atu bil ashab. Riya itu bisa dengan teman, pengikut dan murid. Dia riya dengan muridnya yang banyak, temannya yang banyak, di mana-mana ada temannya. Orang bisa riya dengan hal tersebut. Sehingga dikatakan, oh fulan itu banyak pengikutnya, diteladani oleh banyak orang. Maka kemudian Sun'ani mengatakan riya itu babnya luas. Maka jika Anda telah mengetahui hal ini, maka sebagian bentuk riya itu lebih jelek daripada bentuk yang lain. Kenapa? Karena bertingkat-tingkatnya kualitas rukun riya. Ya, maka riya punya 3 rukun. Ya, kualitas riya itu akan meningkat dengan meningkatnya 3 rukun ini. Kualitas dari 3 rukun riya. Maka riya ada 3 rukun. Yang pertama, al-mura'u bihi, alat untuk pamer. Tadi alat untuk pamernya disebutkan bisa badan, bisa ucapan, bisa kata-kata yang berkesan. Kemudian yang kedua adalah al-mura'u li ajlihi. Tujuan pamer itu pamer untuk siapa? Kemudian yang ketiga, rukun riya yang ketiga, nafsu qasdi riyai. Ini keinginan untuk riya itu sendiri. Berkenaan dengan rukun riya yang ketiga, maka Sun'ani memulai membahasnya dengan rukun riya yang ketiga, yaitu keinginan untuk pamer. Maka keinginan untuk pamer la yakhlu, itu tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Yang pertama, tanpa ada keinginan untuk dapat pahala dari Allah. Jadi semata-mata ingin dilihat orang dan dapat hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian yang kedua, atau diiringi dengan keinginan dapat pahala dari Allah. Kemudian manakala riya itu masih bercampur keinginan dapat pahala di akhirat, maka keinginan pahala di akhirat itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ingin dapat pahala akhirat itu lebih dominan daripada keinginan duniawi dan dilihat orang. Yang kedua, keinginan untuk dapat pahala akhirat itu lebih lemah dibandingkan keinginan untuk pamer. Yang ketiga, keinginan untuk dapat pahala akhirat sama ingin dilihat oleh manusia setara, 50-50. Sehingga dilihat dari rukun riya yang ketiga, yaitu keinginan untuk dilihat oleh orang, maka riya itu ada 4 macam. Sebenarnya ada 4 macam. Yang pertama, tidak ada keinginan untuk dapat pahala sama sekali. Namun contohnya mengerjakan sholat supaya murni, supaya dilihat orang. Buktinya seandainya sendirian tidak ada orang, tidak sholat.
bayar zakat itu supaya tidak disebut pelit. Semata-mata itu. Wa hadza aghladu anwa'i riya'i wa akhbathuha. Ini adalah riya yang paling menjijikkan. Murni karena manusia. Tidak ada campuran niat pahala di akhirat. Wa huwa ibadatun lil ibad, dan hakikatnya adalah beribadah kepada manusia. Kemudian yang kedua, riya namun dicampur dengan keinginan untuk dapat pahala, namun keinginan dapat pahalanya itu lemah. Ini tolak ukur lemahnya, la yahmiluhu 'alal fi'li illa riya'u. Yang jadi pendorong untuk bergerak, berbuat adalah riya'nya, bukan cari pahalanya. Walakinau qasada thawaba, akan tapi masih ada niat untuk cari pahala. Maka riya kategori yang kedua ini, fahadza kalladzi qablahu, maka itu seperti yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, niat riya ingin dilihat orang dan niat cari pahala itu tasawi. Itu sama, 50-50. Tolak ukur 50-50, tidak ada yang membangkitkan dan menggerakkan untuk berbuat kecuali gabungan dari dua niat ini. Seandainya cuma ada satu tanpa yang lainnya, maka tidak akan ada perbuatan. Maka orang jenis ini adalah orang yang sama niat baiknya dan niat jeleknya. Gimana kesimpulannya dan nasib akhirnya? Fala'allahu yakhuju ra'san bi ra'sin la lahu ala alaihi. Kata San'ani penulis Subul Salam, boleh jadi dia cuma dapat 0 saja. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Kemudian yang keempat, ya, niat ingin dilihat oleh orang itu lebih berat dan lebih kuat. Itulah yang bikin dia energik dan semangat. Walau lam yakun lamma tarka al-ibadata. Ya, keinginan untuk dilihat orang itu murajihan wa muqawiyan, itulah yang menguatkan semangatnya. Walau lam yakun, seandainya tidak ada dilihat oleh orang, lama tentu taraka al-ibadah, dia tinggalkan ibadah. Nah, untuk riya jenis semacam ini, ya, kalau ini niat pahalanya lebih besar, sehingga niat riyanya itu cuma untuk memperkuat semangat. Seandainya tidak ada orang, dia pun tidaklah meninggalkan ibadah karena niat ibadahnya yang lebih dominan. Ya, indikator niat ibadah lebih dominan, niat pahala lebih dominan. Seandainya tidak ada orang, dia tetap melakukan ibadah. Namun cuma melakukan ibadahnya dengan malas. Karena riya itulah yang bikin dia energik. Ya, jadi energi positif untuk dia untuk melakukan ibadah. Nah, untuk riya jenis yang keempat ini, tentang dampaknya, gimana dampaknya? As-San'ani mengutip perkataan Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Walladina dhunnuhu, yang jadi sangkaan kami wal ilmu indallah adalah layah bitu aslu thawabi. Ya, tidaklah hilang total pahalanya. Walakinnahu yangkus, namun pahalanya berkurang dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar niat riyaknya, dan dapat pahala sesuai dengan kadar niat pahalanya.
Sedangkan hadis ana arna arniya anisyirki, aku tidak membutuhkan syirik, yaitu riya, maka ini hadis ini berlaku untuk dua hal, yaitu manakala tasawi al-qasdani, niat pahala sama niat riya 50-50, atau niat riyanya lebih dominan. Ini rukun riya yang ketiga dan yang pertama dibahas, yaitu keinginan untuk riya itu sendiri. Kemudian yang kedua, rukun riya yang kedua yang tidak dibahas adalah al-mura'abihi. Alat yang dipakai untuk riya itulah ketaatan. Maka riya dilihat dari rukun yang kedua ini terbagi menjadi pertama riya bi usulul ibadat wa ila riya bi awsafiha. Maka ada riya berkenaan dengan pokok-pokok ibadah dan ada riya berkenaan dengan sifat ibadah. Wa wasalatsu darajatin, ada 3 level. Yang pertama riya dengan iman dan syahadatnya masuk Islamnya. Itu hanya pura-pura menampakkan membaca kalimat syahadat sedangkan batinnya mendustakan. Maka ini adalah orang yang kekal di neraka, di lapis yang paling bawah dari neraka. Kemudian yang kedua, level yang kedua, wa ila riya bil ibadat, riya untuk ibadahnya itu sendiri, riya untuk ibadahnya itu sendiri. Kama qaddamna, dan ini tadi yang telah kita jelaskan di depan tadi. Ini ada niat riya sama niat cari pahala, ada yang 50-50, ada yang riyanya lebih berat, ada yang riyanya lebih ringan. Ini dalam masalah ibadah. Nah, hukum yang tadi disampaikan, niat lebih dominan daripada niat riyanya lebih dominan dari niat ibadah dan pahalanya, ataukah lebih ringan? Ini adalah berlaku untuk manakala riya itu fi aslil maqsid. Itulah yang menggerakkan awal ibadah. Maka riya tentu ada yang riya itu dari awal. Kalau sholat ya dari sejak takbiratul ihram. Nah itu yang tadi dibahas, ada yang lebih berat, ada yang ketika sama sekali tidak ada niat untuk ibadah, untuk pahala, ada yang ada niat untuk pahala namun niat pahalanya itu lemah, ataukah 50-50 ataukah lebih dominan. Itu niat riya itu ada sejak awalnya, dari akarnya. Kemudian yang kedua, wa amma idza arada riya'u ba'dal farahi min fi'lil ibadati. Adapun jika riya itu terjadi setelah selesai ibadah, maka di sini disampaikan lam yu'athir fihi, maka itu tidak ngefek illa idza dhahara al-'amalu lil ghairi wa tuhadditsa bihi, kecuali jika amal itu nampak pada orang lain kemudian dibicarakan. Sebagaimana terdapat dalam hadis, namun hadis yang dhaif, ada seorang yang melakukan amal, statusnya amal rahasia sembunyi-sembunyi, lantas Allah catat sebagai amal rahasia, lantas setan terus-menerus menggodanya, akhirnya dia menceritakan amalnya, maka terhapuslah catatan amal orang tersebut dari status amal ibadah rahasia, tertulis ibadah yang dilihat oleh banyak orang. Kemudian kembali dia membicarakan ibadahnya tersebut di kali yang kedua, maka terhapus dari catatan amal rahasia dan amal di depan banyak orang dan tercatat sebagai amal riyaan.
Ya, maka tentu kalau dari manakah riya itu muncul, maka boleh jadi dari awal. Ya, maka itu tadi sudah ada rinciannya. Kemudian boleh jadi di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah muncul. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang setelah niat itu muncul di tengah-tengah, kemudian keterusan sampai akhir. Ya, maka ini yang berbahaya. Dan diperselisihkan ulama apakah menghapus amal ataukah tidak. Tapi kalau muncul di tengah-tengah, setelah muncul kemudian dipangkas oleh orang yang disingkirkan dan dijauhkan, maka tidak mengapa. Kemudian tadi disampaikan dan tadi kita bacakan, bahasanya bisa saja riya itu muncul setelah selesai ibadah. Namun ini tidak mengapa, ya, dengan syarat ya, tadi tidak kemudian jadikan bahan obrolan. Setelah nampak dilihat oleh banyak orang, kemudian diobrol karena ini yang bermasalah. Ini kan kurang lebih keterangan tambahan seputar riya yang cukup detail yang disampaikan oleh As-San'ani di Subulus Salam, yang disarankan oleh catatan kaki untuk di catatan kaki tadi supaya kita lihat lebih lanjut. Kemudian kemarin di halaman 49 ya, disampaikan, diajarkan sejumlah doa agar seorang itu terlindung dari riya. Ada 3 doa yang dibawakan. Ya Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, aku menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya, untuk kemusyrikan yang aku ketahui, yang aku lakukan dalam keadaan aku tidak tahu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lamu, maka sesungguhnya engkau tahu dan aku tidaklah tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, lengkapnya hadis ini di sini dilihat ke Imam Ahmad, lengkapnya hadis ini dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, jaga diri kalian dari kemusyrikan karena dia lebih samar daripada langkah semut." Maka ada sahabat yang bertanya, "Kaifa nattaqihi?" Jika demikian, gimana kami bisa jaga diri? Padahal kemusyrikan itu lebih tidak terlihat dibandingkan langkah-langkah semut, wahai Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, "Qulu, ucapkanlah kalimat ini." Nah, kapankah dianjurkan untuk mengucapkan kalimat ini? Maka ada 2 kemungkinan jawaban untuk pertanyaan ini. Yahtamil an tuqala kulla yaumin. Dimungkinkan bahasanya ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa yahtamilu kullama sabaqa ila nafsi al-wuqufu ma'al asbabi. Dan dimungkinkan ini dibaca setiap kali yang terlintas ke dalam benak adalah al-wuquf ma'al asbab,
adalah semata-mata mengandalkan usaha untuk terjaga dari kemusyrikan. Maka Nabi mengajarkan doa perlindungan ini supaya seorang itu tidak bermudah-mudah untuk mengandalkan usaha. Ini demikian ada dua kemungkinan waktu membacanya. Demikian penjelasan dari Syarah Hisnul Muslim. Karya Majdi Abdul Wahab. Nah, kemudian doa yang kedua yang disarankan oleh penulis adalah doa yang ini adalah salah satu doa atau bacaan dzikir pagi petang. Maka ini berarti dibaca pagi dan sore. Namun kalau lengkapnya sebagaimana di Hisnul Muslim, Allahumma alimal ghaibi wa syahadah. Ya Allah, wahai Zat yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang tersembunyi dan hal yang nampak. Ya, kemudian Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ya Rabba kulli syai', Rabb segala sesuatu, wa malikahu, dan yang memiliki segala sesuatu. Malik itu maknanya malik, yang memiliki. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku, wa min syarri syaitani, dan dari kejahatan setan, kemudian wa syirkihi, bisa dibaca syirkihi dan bisa dibaca syarakihi. Nah, terus masih ada lanjutannya. Kalau di buku ini, kalau di Hisnul Muslim ada lanjutannya, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, aku melakukan kejelekan untuk diriku sendiri, au ajurrahu ila muslimin, atau aku menimpakan kejelekan kepada seorang muslim. Ya, ternyata kemudian ada di Syarah ini Hisnul Muslim, untuk alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang ghaib dan yang syahadah, itu ternyata ada beberapa pendapat maknanya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, al-ghaib wa syahadah, ghaib itu adalah yang tidak diketahui oleh hamba, oleh manusia, sedangkan syahadah itu yang terlihat dan diketahui, diindra oleh manusia. Kemudian yang kedua, alimul ghaib, zat yang mengetahui hal yang gaib. Gaib itu maknanya hal yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak ada, tanpa ada orang yang tahu. Sedangkan syahadah adalah hal-hal yang dilakukan dan diucapkan ketika bersama banyak orang. Kemudian yang ketiga, alimul ghaibi wa syahadah, yang dimaksud dengan alimul ghaib, yang mengetahui hal yang gaib adalah akhirat, wa syahadah, dan yang mengetahui hal yang nampak itu dunia. Karena sekarang selama kita hidup di dunia, dunialah yang nampak dan akhirat tidak nampak. Ada pendapat yang keempat tentang alimul ghaib wa syahadah,
Artinya yang mengetahui makana apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang belum terjadi. Ya. Kemudian kita berdoa minta pada Allah dari kejelekan, berlindung min syarri nafsi, dari kejahatan diriku. Maka ini menunjukkan bahasanya diri itu punya kejahatan, yaitu mengajak pada keburukan, cenderung pada kesenangan. Sebagaimana kita jumpai di khutbatul hajah. Dan aku berlindung dari kejahatan dan gangguan setan. Yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah iblis, wasyirkihi atau wasyarakihi. Dan aku berlindung dari wasyirkihi, dari ajaan iblis untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dibaca syirkihi. Ya, kemusyrikan yang dibisik-bisikkan, dihembus-hembuskan oleh setan. Kemudian wasyarakihi, maka syarki artinya adalah habail syaitan wa masayidihi, adalah jerat-jerat setan. Ini berbagai macam jerat-jerat setan dan trik-trik setan untuk menjerumuskan manusia dalam kejelekan dan keburukan. Kemudian doa yang ketiga, Allahumma alhimni rusydi wa aidni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kebaikan dan lindungi aku dari kejelekan diriku. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini kita kembali ke buku Qala al-Musannifu rahimallahu taala. Setelah kita bahas hak Allah, ini kita baru kemudian pindah kepada hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka setelah Allah mewasiatkan haknya karena dia adalah sang pencipta, pemberi rezeki, al-mutasarrif, sang pengatur, maka Allah berwasiat untuk menunaikan hak dua orang tua, karena dua orang tua adalah sebab adanya manusia setelah dulunya tidak ada setelah Allah Ta'ala. Li'anna lahum, karena kedua orang tua itu memiliki fadl. Fadl itu jasa, budi, alaihi atas anak setelah Allah Subhanahu wa taala, satu jasa dan budi lam yakun li ahadin, yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun selain dua orang tua. Karena dua orang tua inilah yang memberikan makanan untuk si anak, merawat si anak, begadangan demi nyamannya si anak ketika si anak ini kecil. Walihada, oleh karena itu, katsiran ma, seringkali Allah gandengkan hak dua orang tua dengan hak Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-23, dan Rabbmu qad telah menetapkan Allah ta'budu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di surat Luqman ayat yang ke-14 Allah katakan, berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah al-masir, tempat kembali. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Allah mewasiatkan dan menegaskan besarnya hak keduanya. Wa hadda, dan memotivasi untuk menunaikan hak ibu aktsar, lebih banyak daripada hak bapak. Allah katakan, dan kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Kenapa? Hamalatu ummuhu kurhan, ibunya itu hamalathu, hamil dengan mengandungnya, kurhan dalam keadaan susah payah, melahirkan dalam keadaan susah payah, dan hamil dan menyusui sampai wafisalu, sampai menyapih, itu totalnya 30 bulan.
Dari ayat ini maka ulama fikih menyampaikan kelahiran normal, kelahiran sebelum waktunya dalam keadaan anak itu normal adalah 6 bulan. Karena hamil dan menyusui 30 bulan. Nyusui itu 24 bulan, 2 tahun, sisanya ada 6. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya, yaitu dengan makhluk, jangan taati keduanya. Hanya kepada aku tempat kembali kalian dan akan aku beritahukan kepada kalian semua yang kalian lakukan. Dan Allah berfirman di surat Luqman setelah Allah menyebutkan Jalla wa'ala wasiat Luqman kepada anaknya, dan Luqman mengingatkan anaknya supaya mewaspadai kemusyrikan, maka Allah Jalla wa'ala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan mau'izah dan nasihat pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kau sekutukan Allah, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian ayat yang ke-14 itu selingan, karena dia bukan perkataan Luqman namun firman Allah Subhanahu wa taala. Wa wasainal insana, dan kami wasiatkan manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, ditambah lemah, dan akhirnya bisa menyapihnya setelah 2 tahun. Kami wasiatkan, berterima kasihlah kepadaku dan kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadaku tempat kembali. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya, yaitu dengan makhluk, jangan taati keduanya. Bersikaplah baik kepada keduanya di dunia, atau pergaulilah keduanya selama di dunia ma'rufah dengan kebaikan. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan semua para sahabat Nabi adalah man anaba ilayya. Sehingga ayat ini dalil wajibnya mengikuti manhajus salaf, jalan para sahabat. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian, akan kuberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa saja yang kalian lakukan. Adapun hadis, maka terdapat tentang berbakti kepada 2 orang tua hadis yang sangat banyak menjelaskan hak 2 orang tua. Wa ana, dan bahasanya hak 2 orang tua adalah hak yang paling besar dan hak yang paling ditekankan setelah hak Allah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani Bukhari dan Muslim dari Abu Amr Asy-Syaibani yang nama aslinya adalah Sa'ad ibn Iyas. Beliau mengatakan, pemilik rumah ini bercerita kepada aku. Beliau berisyarat ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Berarti yang bercerita adalah Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling Allah cintai? Maka Nabi katakan, salat pada waktunya. Kemudian aku katakan, tsumma ayun, kemudian apa? Nabi katakan, berbakti pada 2 orang tua. Kemudian aku tanyakan, tsumma ayun, kemudian apa? Nabi katakan, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahihain aidan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulanku yang baik? Yang paling berhak, demikian dikatakan, artinya semua orang itu berhak mendapatkan kebaikan kita. Kawan, tetangga, teman kerja, teman main, teman ngaji, teman ketemu di teman masjid dan yang lainnya. Semuanya berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Namun siapa yang paling berhak? Dari sekian banyak jenis orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikanku, siapa yang paling berhak? Sehingga jika terjadi benturan, maka dialah yang lebih saya utamakan.
ada benturan berbuat baik sama teman atau berbuat baik sama ibu, ya, maka ibu yang dimenangkan. Ada benturan berbuat baik pada bapak atau berbuat baik kepada ibu, maka ibu yang didahulukan. Ada benturan berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada ibu, ibu yang didahulukan. Ada benturan yang tidak bisa dikompromikan, berbuat baik kepada istri ataukah berbuat baik kepada ibu, maka jawabannya ibu yang didahulukan. Itu yang dimaksud ahaqqun nasi, orang yang paling berhak. Artinya semua orang berhak untuk mendapatkan sikap baik kita, namun ada prioritas. Yang prioritas ini berlaku kapan? Ketika terjadi benturan. Kalau tidak ada benturan, ya kalau bisa dijamak kenapa harus tarjih? Nah, kalau bisa dikompromikan kenapa harus pilih salah satu? Maka Nabi katakan ibumu. Summaman kemudian siapa? Nabi katakan ibumu. Summaman kemudian siapa? Nabi katakan ibumu. Summaman kemudian siapa? Nabi katakan ayahmu. Wafiriyatnya dalam berat yang lain, summa adnaka. Kemudian yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh. Dari Bas ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakaknya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, man aburu, siapakah orang yang aku berbakti kepadanya? Nabi katakan ibumu. Kemudian siapa? Nabi katakan ibumu. Kemudian siapa? Nabi katakan ibumu. Kemudian ku katakan sumaman. Kemudian siapa? Nabi katakan ayahmu. Sumal akroba fal akroba. Kemudian kerabat yang lebih jauh. Kemudian yang lebih jauh lagi. Maka ini menunjukkan bahasanya ya kerabat itu lebih berat untuk mendapatkan kebaikan daripada orang yang tidak punya hubungan apapun dengan kita. Dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, masnya ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku itu memiliki harta dan anak. Ini berarti ini sudah rumah tangga. Wa inna abi, namun ayahku yajtahu mengambil mali hartaku. Padahal ini sudah keluarga, punya anak. Ya, istaqsala mengambil banyak atau mengambil ya. Ya, inna abi yajtahu mali, ayahku mengambil hartaku. Faqal, maka Nabi katakan anta wa mauluka liwalidika, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya anakmu adalah min atyabi kasbikum, adalah termasuk jeripayahmu yang paling bagus. Maka silakan makan dari jerih payah anakmu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan di sini punya sejumlah penguat, jalur-jalur penguat sehingga layan hatu tidaklah dia turun ma'aha menimbang hadis-hadis penguat tersebut dari status sahih li ghairihi. Maka seorang bapak boleh mengambil harta anaknya yang dengan sejumlah syarat. Yang pertama, bapak membutuhkannya. Kemudian yang kedua, anak tidak memerlukannya untuk kerjanya dan yang lain. Kalau anak punya satu motor itu motor kerja, motor itu diambil bapaknya, tidak boleh. Kenapa? La darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan. Namun jika anak punya motor nganggur kemudian diambil sama bapaknya, maka hukumnya boleh. Ya, ayahnya berhajat, orang tuanya berhajat, anaknya tidak berhajat. Kemudian yang ketiga, tidak untuk diberikan pada anak yang lain, yang dipakai sendiri.
Kemudian dalam Sahih Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfuhu, celaka. Ditanyakan, man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, man adraka walidayhi, orang yang menjumpai kedua orang tuanya indal kibari, ketika sudah tua renta, salah satu atau dua-duanya, ternyata bakti kepada keduanya tidak memasukkannya ke surga. Kemudian dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua, sanadnya sahih. Wal birru, dan berbuat baik berbakti kepada orang tua, pahalanya itu segera di dunia. Ma'a ditambah pahala yang disimpan untuk pelakunya. Minathawabil mu'ajjal, yaitu pahala yang tertunda yang disimpan di akhirat. Terdapat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ufu ta'uffa nisa'ukum." Hendaklah kalian para suami jaga diri dari zina, maka istri kalian terjaga dari zina. Kemudian berbaktilah pada ayah kalian, orang tua kalian, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kita lihat catatan kaki dikeluarkan oleh At-Tabarani dan Mu'jam Awsat, dinilai dhaif oleh Al-Albani di Sahih dan dhaif Al-Jami' serta dhaif Tarhib wa Tarhib. Bahkan di dhaif Tarhib wa Tarhib beliau bilang maudhu' palsu. Namun saya Ahmad Najmi mengatakan terdapat dari hadisnya Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbaktilah pada ayahmu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kalian. Jaga diri dari zina, wahai para suami, niscaya istri kalian akan terjaga dari zina. Kata Al-Haythami, ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Wa fitam di kitab At-Tamhid karya Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan, hadatsana Malik ibn Anas an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, berbaktilah kalian pada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Jaga diri dari zina, niscaya istri kalian akan terjaga dari zina. Waman tanassala ilaihi falam yuqbal falam yarid alayya al-hawda. Barang siapa yang tanassala kepadanya, wallahu alam, ini tanassala mungkin. Tanassala ila ya. Kalau tanassala min artinya berlepas diri atau hilang. Falam yuqbal, maka tidak menerima, lam yarid alayya al-hawda, maka dia tidak akan mendatangi telagaku. Waqal Ibn Abdul Bar mengatakan ini hadis gharib dari Malik.
Wala asla lahu, tidak ada asal usulnya lahu baginya dari hadisnya Malik, indi menurutku, kata Syekh Ahmad Najmi rahimallahu taala. Ada penjelasannya di sini. Tanassola itu minta maaf. Waman tanassola ilaihi, dan siapa yang didatangi, ada orang yang datang meminta maaf kepadanya, namun maaf tidak diterima. Maafnya tidak diterima, maka orang yang tidak mau menerima permintaan maaf tidak akan datang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Najmi mengatakan, wa ala at-tad'ifa, boleh jadi nilai dhaif adalah untuk tambahan siapa yang tidak mau menerima al-i'tidhar, permohonan maaf. Adapun jika tanpa tambahan tersebut, berbaktilah kepada ayah kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jaga dirilah wahai para suami dari zina, niscaya istri kalian akan terjaga dari zina. Fadzahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati annahu la ba'sa bihi, hadis ini tidak mengapa. Kemudian sebelum kita akhiri tadi berkenaan dengan hadis pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud bertanya, amal apa yang paling Allah cintai? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salat pada waktunya. As-salatu ala waktiha ini seringkali dimaknai salat di awal waktunya. Namun Syekh Ibnu Utsaimin di syarah beliau untuk Umdatul Ahkam tidak sepakat dengan pemaknaan semacam ini. Ya, di syarah Umdatul Ahkam. Ya, ketika menjelaskan hadis ini di bab mawaqit waktu salat, balqal Nabi katakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan perhatikan pakai ala waqtiha. Walam yakul as-salatu fi waqtiha, salat di dalam waktunya. Di dalam waktunya bisa awal, tengah, akhir ya. Tidak pula Nabi mengatakan fi awwali waqtiha. Namun Nabi katakan as-salatu ala waqtiha. Maka apa makna ala di sini? Liyashmul afdaliyat at-ta'khir fi salatil ukhra ka salatil isya. Ya, kata-kata salat pada waktunya supaya mencakup salat yang afdalnya adalah diakhirkan di akhir waktu. Semacam salat isya. Karena seandainya Nabi mengatakan as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktunya, maka berkonsekuensi bahasanya salat di awal waktu itu lebih afdal dalam semua keadaan dibandingkan dan semua salat. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Dan as-salatu ala waqtiha ini menunjukkan isyarat bahasanya dimaksudkan adalah salat yang memiliki waktu, karena salat ada yang memiliki waktu dan ada salat yang mutlak dan ada salat yang dikaitkan dengan sebab. Yang memiliki waktu, salat 5 waktu, salat witir, salat duha. Yang memiliki sebab, tahiyatul masjid, sunnah wudu, istikharah. Kemudian ada mutlak yang tidak diikat dengan sebab dan tidak ditentukan waktu tertentu pelaksanaannya. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Bismillah, apakah ada riya pada diri sendiri? Contohnya merasa senang dan bangga ketika bisa beramal tanpa dilihat orang lain. Ya, apakah ada riya dengan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain? Wallahu a'lam, nampaknya tidak ada. Tapi yang ada, yang memungkinkan, tidak ada orang namun dosa adalah ujub. Bangga dengan diri sendiri itu tidak ada orang
Nah, itu bisa tetap dosa. Tapi kalau riya, sombong, itu harus ada orang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.